Assalamualaikum, bertemu lagi dengan kami keluarga Andriana. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk berwisata ke Malinau, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kami berangkat dari Bulukumba pukul 10 pagi. Kami menempuh rute melewati Sinjai Barat dengan jarak sekitar 100 km, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan. Kawasan wisata Malinau menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Sulawesi Selatan. Selain panorama alam yang mempesona dan suasana sejuk khas pegunungan, juga terdapat berbagai wahana yang bikin liburan makin menarik dan menyenangkan. Mudah-mudahan dapat menjadi referensi teman-teman yang ingin berwisata di Malinau selama 2 hari 1 malam. Yuk, kita ikuti keseruannya. Kami tiba sekitar pukul 13.30. Dan kami langsung ke Hutan Pinus Malinau sebagai destinasi pertama yang kami datangi. Setibanya di Hutan Pinus Malinau, kami istirahat sejenak untuk mengistirahatkan badan karena perjalanan yang cukup panjang. Kami lanjutkan kemudian dengan makan siang dan sholat. Hutan Pinus Malinau bisa dibilang merupakan objek wisata yang tidak pernah sepi dari pengunjung, terutama di masa liburan. Dan tiket masuk sini juga memang cukup murah, hanya 3.000 per orang. Baru masuk, kita akan disambut oleh jajaran kuda yang siap disewa. Biaya untuk sewa kuda di sini relatif murah ya teman-teman, yaitu sekitar 25.000 untuk satu kali putaran, dimana untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 menit untuk satu kali putarannya. Kegiatan kedua yang dapat teman-teman lakukan di Hutan Pinus Malinau ini adalah bermain flying fox, tapi ini khusus bagi teman-teman yang berani ya. Flying fox ini tidak begitu curam ya teman-teman, jadi anak-anak dapat bermain sendiri ataupun tandem dengan orang tua. Pegang, siap Eva? Oke, siap? Hitung 1, 2, 3. Ayo sama. Air tidak kelihatan di matanya. Esok berani lagi? Seru tidak? Dan kegiatan ketiga atau yang terakhir yang kami lakukan di Hutan Pinus Malinau adalah berfoto-foto. Di Hutan Pinus Malinau memang sudah disediakan tempat spot foto bagi para pengunjung. Pengunjung dewasa cukup membayar 10.000 per orang. Nanti para pengunjung bebas untuk mengambil foto di 2 tempat spot foto yang berbeda. Yang sedang kita saksikan adalah tempat spot foto yang pertama. Sedangkan ini adalah yang kedua, di mana ada rumah terbalik, rumah miring, dan juga jembatan gantung yang menjadi favorit para pengunjung untuk berfoto. Setelah kurang lebih 2,5 jam di Hutan Pinus Malinau, kami putuskan untuk ke hotel. Sebelum berangkat ke Malinau, kami memang sudah memesan hotel sebelumnya. Yang kami pesan adalah Hotel Celebes Malinau. Jarak tempuhnya kurang lebih 15 menit dari Hutan Pinus Malinau. Tipe kamar yang kami pesan adalah Superior di Wings B, dengan harga kamar 475.000 per malam. Tapi disclaimer ya, harga ini berubah-ubah setiap waktu. Kebetulan harga yang kami dapat lebih rendah dari season sebelumnya, karena sebelumnya adalah season lebaran. Sedangkan saat ini adalah season libur anak sekolah. Menurut kami Hotel Celebes Malinau cukup nyaman dan cukup worth it ya teman-teman, dengan harga 475 untuk wilayah Malinau. Karena kami dapat free breakfast untuk 2 orang dan untuk anak di bawah 5 tahun. Dan mereka juga memiliki fasilitas kolam renang dan taman yang sangat cantik. Selesai beres-beres barang, kami langsung mencoba kolam renangnya. Karena ternyata kolam renangnya tutup jam 17.00. Berarti kami masih punya waktu sekitar 30 menit untuk berenang.
Kolam renangnya cukup luas ya. Ada kolam renang khusus untuk dewasa dan ada juga kolam renang khusus anak-anak. Di sebelahnya juga ada shower dan kita nggak perlu bawa handuk dari kamar. Nanti di sini disiapkan handuk tersendiri. Di sebelah kolam renang juga terdapat restoran bagi pengunjung yang ingin memesan makanan atau minuman sambil menunggu anggota keluarganya yang sedang berenang, atau untuk pengunjung yang hanya ingin santai duduk-duduk sambil menikmati udara sore pegunungan. Ini adalah taman yang dimiliki oleh Hotel Celebes Malino. Taman yang sangat terawat yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman khas pegunungan. Dan kami kira taman ini tidak kalah dengan taman-taman yang ada di tempat wisata di Malino. Dan mereka juga memiliki mini playground yang dapat dimainkan secara gratis bagi para pengunjung anak-anak. Di dalamnya terdapat seperti perosotan, ayunan, dan banyak lagi. Sekarang sudah hari kedua dan waktu menunjukkan pukul 11.30. Sudah waktunya kami check out. Dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Malino Highline. Segera setelah selesai salat Jumat, kami langsung menuju Malino Highline. Kira-kira tiba pukul 13.00. Untuk tiket masuk Malino Highline untuk 2 orang dewasa dan 1 kendaraan mobil kami membayar 160.000. Untuk anak kami yang masih di bawah 5 tahun itu masih gratis. Segera setelah sampai di cafe Malino Highline, kami langsung memesan makan. Karena memang tujuan kami di sini adalah untuk makan siang sekaligus minum teh untuk menghangatkan badan. Makanan ini udah mulai datang. Ini ada black tea. Kami pesan nasi goreng. Esa makan pakai nasi, telur sama ayam goreng. Tinggal tunggu pesanan ready ayam geprek. Ayo mami, sebelum jadi es teh. Ayo. Ini masih hangat kayaknya. Ini gulanya terpisah. Malino Highline ini disebut-sebut sebagai surganya wisata dataran tinggi di Sulawesi Selatan. Di sini kita akan menikmati panorama hamparan perkebunan teh yang luas dengan udara yang sangat sejuk. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya untuk memesan teh di kafe ini, karena kabarnya racikan teh di kafe ini merupakan salah satu teh terbaik di dunia. Selain menikmati pemandangan perkebunan teh yang luas serta udara yang sejuk, di Malino Highline juga kita dapat melakukan beberapa aktivitas yang menarik, seperti halnya memberi makan domba dan kelinci, berkuda, melihat hewan peliharaan di mini zoo, dan juga melihat kebun bunga yang sangat indah di greenhouse. Panggil dombanya. Hai domba. Hai domba. Domba siapa? Ada berani, oke. Dapat 3 kan? Ya, kasih lagi. Selain dapat memberi makan domba, para pengunjung juga dapat memberi makan kelinci. Dan pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp10.000 untuk 1 cup wortel. Setelah selesai memberi makan domba dan kelinci, teman-teman dapat mencoba untuk berkuda. Kuda di sini cukup besar sehingga dapat dinaiki berdua dengan anak. Untuk 1 kali putaran, pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp27.500. Dan harga segitu cukup worth it ya, mengingat 1 kali putarannya itu seperti 1 kali luasnya lapangan bola. Kegiatan selanjutnya yang dapat teman-teman lakukan di Malino Highline adalah melihat binatang-binatang peliharaan di mini zoo. Sebagai informasi ya teman-teman, parkiran di mini zoo ini sangat kecil dan sangat sedikit, jadi teman-teman harus bersabar ketika belum dapat parkir. Ini adalah kuskus. Beruang Sulawesi ya. Monyet. Ini monyet ekor panjang. Iya. Tempat burung ya. Ini burung elang ya. Ini elang bondol. Dan ini elang bondol. Kepalanya putih. Yang ini kakak tua raja, badannya
Dan yang hitam ya, Sa? Tadi datangnya bukan. Itu coklat sama putih ya. Ini elang laut, Sa. Wow, besar sekali burungnya. Ini elang laut, Dora, dan ayam mutiara. Dalam sana burung. Ayo, kabur gimana ya? Kabur gimana? Oke, kita cari dia kabur di mana ya. Oh, ini kelincinya, Sa. Burungnya bisa dipegang, Ca. Kis burungnya. Itu di bawahnya itu, Ca. Kamu lihat tidak? Biayanya angkat gimana? Itu lagi bobo. Kegiatan terakhir yang dapat teman-teman lakukan apabila berada di Malinaw Highland adalah menikmati keindahan bunga-bunga dan tanaman yang sengaja ditanam untuk memperindah kawasan Malinaw Highland. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di greenhouse. Bunga-bunga yang ada di greenhouse ini beraneka ragam ya teman-teman, mulai dari bunga mawar, lavender, bunga masambar, bunga matahari, hingga bunga seruni. Jangan sampai terlewat untuk mengabadikan momen-momen kalian di sini ya. Setelah kira-kira 3 jam di Malinaw Highland dan kita sudah menikmati teh di kafe, kemudian kita sudah memberi makan domba, kemudian berkuda, terakhir kita ke mini zoo dan ke greenhouse, dan waktu sudah mulai sore, sudah menunjukkan pukul 16.00. Sudah saatnya kami meninggalkan wilayah Malinaw Highland, kemudian kami akan melanjutkan perjalanan ke rumah kurcaci. Pada kesempatan kali ini kami tidak sempat untuk memetik buah stroberi di kebun stroberi karena waktu yang tidak cukup. Setelah menempuh kurang lebih setengah jam perjalanan dari Malinaw Highland, akhirnya pada pukul 16.30 kami sampai di rumah kurcaci. Saat ini di rumah kurcaci terdapat 4 wahana. Berarti ada 2 tambahan warna baru sejak terakhir kali kami kesini, yaitu rumah Avengers dan kolam renang. Bagi pengunjung yang ingin berenang, ternyata ada biaya tambahan yaitu sebesar 15.000 per orang. Di dekat rumah Avengers ternyata banyak spot foto yang cantik dan instagramable. Ada yang berbentuk hati, perahu, maupun menara Eiffel. Ini dia yang dimaksud dengan rumah Avengers, villa berbentuk segitiga yang disewakan bagi pengunjung. Mungkin yang merah itu rumah Iron Man ya, yang hijau rumah Hulk. Setelah selesai bertamu ke rumah Avengers, kemudian kita pergi ke rumah kurcaci. Sama seperti rumah Avengers, rumah kurcaci ini juga disewakan ya teman-teman. Kedua bangunan tersebut sama-sama villa yang disewakan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau rumah Avengers berbentuk segitiga, kalau rumah kurcaci berbentuk setengah lingkaran. Seperti yang ada di cerita dongeng Putri Salju dan 7 Kurcaci. Oh ya, masih ada satu lagi kegiatan yang dapat dilakukan di rumah kurcaci, yaitu bermain dengan kelinci. Di taman bermain kelinci ini, pengunjung diperbolehkan memberi makan kelinci, namun tidak boleh memegang kelincinya ya. Oh ya, menurut pengalaman kami, lebih baik teman-teman membawa wortel dari luar apabila memang ingin memberi makan kelinci. Karena di sini tidak ada penjual wortel untuk makanan kelinci. Jika teman-teman menginap di rumah Avengers atau rumah kurcaci, bersiaplah untuk dimanjakan dengan suasana pegunungan, sawah, dan alam yang sangat sejuk. Tidak terasa sudah 1 jam kami menjelajahi tempat wisata rumah kurcaci. Waktu sekarang menunjukkan pukul 17.30. Selesai sudah perjalanan wisata kami ke puncak Malinaw. Selama 2 hari 1 malam. Mudah-mudahan perjalanan kami dapat menjadi referensi teman-teman yang ingin berwisata ke puncak Malinaw. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat wisata di Malinaw yang belum sempat kami jelajahi. Karena waktu yang memang tidak cukup dan fisik memang yang tidak memungkinkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Silahkan tonton video kami yang lain yang tidak kalah menariknya.
Salam sehat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.